Alright guys, welcome balik lagi bersama gue Ajis Fan di Stokin. So yeah, alright, di kesempatan kali ini akhirnya gue berkesempatan membuat konten lagi. By the way, apa kabar Blay-Blay semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang lagi oke-oke aja, aman-aman aja, semuanya di rumah aja. Oke Blay, bentar lagi kalau seandainya kita semua taat peraturan, insya Allah semuanya yang tadinya terbatas perlahan-perlahan ya kan, jadi nggak terbatas lagi gitu. Alright, gue udah banget pokoknya respon dari konten yang kemarin gue buat tentang pembahasan FFAC itu apa, jadwalnya kapan, mainnya offline apa online, walaupun masih banyak nanya online apa offline, aduh ya. Jadi tolong adik-adik ya, kalian yang nonton, biasain kalau nonton konten tuh tonton sampai habis, jangan nonton thumbnailnya doang, jangan baca judulnya doang gitu ya. Thank you so much sekali lagi intinya mah buat apresiasi kalian gitu ya, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah nonton sampai habis, respect banget. Semoga kalian semua sehat selalu. Oke, nah gue harap di konten gue yang kali ini juga kalian bisa tonton konten ini sampai habis. Kenapa? Karena ini gue semalam suntuk gitu ya bikinnya. Jujur aja gue nonton dari liga ke liga ya, negara ke negara gue tontonin. Wow, ngap pala gue gitu ya Blay, jujur. Dan yap, jadi di kesempatan kali ini gue pengen ngebahas tentang drop zone FFAC untuk play-ins yang grup A maupun yang grup B. Oke, tapi sebelum itu Blay, gue pengen jelasin ini fun fact yang perlu kalian tahu. Yang pertama yang perlu kalian tahu adalah di Pakistan sana ya, di Pakistan sana itu udah yang namanya ngadain acara event offline sama kayak di Indonesia juga gitu ya. FFML, FFVM udah offline, tapi kalau Indonesia bedanya nggak ada penonton, mereka tuh ada penontonnya. Tuh, udah heboh bener, udah keren banget ya kan Blay? Pengen gak sih lu kayak gitu? Nah tapi kalau di Pakistan kayak gitu ya kan, di Taiwan tuh beda cerita. Di Taiwan tuh agak gimana ya, lu bisa lihat sendiri lah Blay nih ya. Ini boleh gue bilang sih dulu kayak FF Indo zaman Summer League mungkin ya, atau turnamen-turnamen offline di regional gitu ya, daerah-daerah kayak gitu. Wow, sayang banget, padahal Taiwan juga banyak bibit-bibit potensial menurut gue sebenarnya. Tapi ya kita doain semoga region mereka nih cepat berkembang gitu ya Blay ya. Nah ngomongin seputar venue ya, itu so far baru 2 itu aja yang gue sorotin ya, karena sisanya masih mostly Asia tuh agak-agak susah gitu kan, protokol ketat banget ya kan, tiap negara punya masalahnya masing-masing, jadi nggak bisa semuanya itu ngadain offline. Right, that's why acara FFAC ini so far masih disinyalir bahkan jadi online lagi acaranya gitu Blay ya. Kita doain aja pokoknya yang terbaik pokoknya deh. Nah itu kan tadi soal acara gitu ya, soal acara di venue apa acara online apa offline apa gimana gitu ya. Nah kali ini satu fun fact terakhir yang perlu kalian tahu adalah, wow, India ini mencetak sejarah yang boleh gue bilang agak mencengangkan gitu ya. Ini masalahnya lu bisa lihat aja nih di sini tuh, buset deh, itu viewer bener-bener pol tumpeh dia nge-streaming 5 bahasa berbeda gitu. Jadi 5 broadcast stream berbeda di acara yang sama. Misalkan FFVM-nya India, FFVM-nya tuh ada caster Inggris, ada caster bahasa Indianya, ada caster bahasa apa, ada 5 tuh, ada 5 jenis. Dan yang paling pecah tuh yang itu tuh, buset deh, keribat ya Blay ya. Indo kapan ya kayak gitu ya? Seru banget kayaknya Indo kayak gitu. Tanggapan kalian gimana tentang fun fact yang barusan gue sampein? Sertain di kolom komentar. Harapan gue semoga yang terbaik ya kan, menghampiri region yang lagi berkembang ya kan, biar makin maju, biar Indo juga semakin maju juga gitu ya kan, di kancah per Free Fire-an. Oke Blay, udah pada siap kan bahas drop zone? Oke, kita bakal bahas drop zone dari FFAC untuk play-ins. Kita bahas yang grup A dulu nih. Nih Blay ya, ini tuh grup A, alright. Jadi ini sebuah drop zone yang udah gue buat kemarin, tempat gue bikin juga spoilernya di Instagram gue. Ya inilah Bermuda untuk grup A play-ins ya. Lo bisa lihat ada SES nih, SES Alphaing kemungkinan bakal ketemu KOG di Mil. Gue bisa bilang ini hal yang harus diwaspadain lah sama SES ya. Tapi kalau ngomongin SES, gue juga pernah catet ya kan, selama FFVM dan fase final day itu gue inget SES juga pernah ke Bullseye, dimana Bullseye itu ada teman-teman dari HQ Esports, alright. Area shipyardnya dari Bullseye nih ada juga dari SAF ya. Nih SAF tuh tim dari MCP gitu Blay. Dan ini ada juga nih tim Epic ya. Epic juga jatuhnya masih dari Taiwan, jadi masih bersinggungan nih orang-orang ini ya kan. Obser kosong bisa jadi opsi juga sebenarnya buat SES, karena sebenarnya kalau telisik balik ke belakang, SES juga pernah
dulu di Hanggar turun, dimana di Hanggar juga ternyata ada SYZYGY. Dan for your info, SYZYGY ini dulunya adalah tim dari Bacon Time. Ya ini Bacon Time. Bacon Time tuh jatuhnya masih Thailand juga Blay ya. Jadi itulah bakalan ada Hanggar untuk mereka. Nih CT-nya kosong. Setelah kita lihat Clock Tower kosong, ternyata di factory-nya ada NC dari Pakistan. Terus juga ini ada Desi Gamers. Lihat deh, logonya for real nih, kayak logo-logo tim FT doang, mohon maaf gitu ya. Setuju sih. Gue liat tim-tim FT di Indo kayak gini nih logonya nih, asal bikin gitu doang ya. Tapi yuk bisa yuk, Desi Gamer nih asal India, sewa desainer ya kan, bikin logo yang lebih proper. Dunia Games ya kan, kita tahu DG pernah main di Pochinok juga gitu kan. Dan Sentosa tercatat setelah gue inget-inget juga DG punya potensi bakal main sini. Nah terus tengah mapnya ini gue lihat ada dari Five Mutants ya. Ini Five Mutants tuh jatuhnya dari Pakistan juga masih. Terus ada GOW nih ya. Ada GOW ini dari Vietnam ya. Jadi ini bakalan main di tengah. Biasanya Vietnam memang mainnya tuh main-main tempat-tempat aman gitu aja ya, belayar tengah map gitu kan. CT gue nggak ngeliat, Captain gue nggak ngeliat ada orang, Captain Kraton. Ya inilah kurang lebih nih ya kan. Nah one and only ya, nih yang terakhir itu ada hashtag 2 dari Taiwan ya. Nih gue nggak ngerti deh namanya apa. Nama timnya bahasa bahasa Chinese gitu, Chinese Taipei ya. Tapi gua bikin aja kayak gini, ngikutin logo yang ada di Wikipedia, logonya pesonya Free Fire sama hashtag 2 dari Taiwan. Jadi ini juara 2-nya di Taiwan. Dan biar gua simple ingetnya, kalau nggak salah ini timnya si Shadow dan kawan-kawan gitu ya. Nah dia main di Bima Sakti nih. Ya ini berdasarkan pantauan gue lah gitu ya. Dari 12 tim gue lihat kalau seandainya zonanya let's say begini, let's say zona ke tengah atau zona ke bawah begini, atau mungkin zonanya ke arah sini nih, ke atas dikit, atau bahkan geser ke CT sini deket Katul, SES harusnya somehow masih lumayan diuntungkan gitu ya. SES terus juga DG, karena kita tahu Sentosa kan bisa rotasi Mars Electric gitu ya kan. Beberapa momen juga kita bisa lihat udah paham lah rotasi dari DG sendiri seperti apa, Mars Electric atau langsung ke Pochinok gitu. Dari Pochinok dia jalan nyusur biasanya naik kaleng. Sama juga kayak SES, cuman bedanya SES tuh biasanya punya mode defensif yang kuat banget. Terus biasanya juga gue sering banget ngeliat SES tuh ngamanin area rumah L sini sama tower-tower sini ya kan. Jadi gue bakal nunggu momentum banget. Nah kalau ngomongin ancaman adalah ini KOG ya. KOG juga bakal jadi ancaman menurut gue untuk teman-teman dari Indonesia. Apalagi kita lihat nih di MIL kemungkinan besar ya, kalau seandainya mereka turun bareng di sini, ini bahaya banget gitu ya. Dan kalau seandainya SES-nya nggak ambil MIL di sini ya kan, di Bullseye itu SES bisa ketemu HQ, di mana HQ juga boleh gue bilang ngeri juga dari Vietnam gitu ya kan. Ini harusnya Bang Mantet mempersiapkan siasat-siasat yang lain gitu ya untuk menghindari pecah perang di awal. Dan gue yakin, gue paham, dan gue percayain lah juara 2 Indo gitu kan, ini main di play-in seharusnya aman ya kan. Kecuali dia mau ambil Clock Tower gitu ya, ini bakal jadi enak banget, bakal jadi nyaman banget. Atau DG juga nih ya, DG sendiri, Pochinok, Sentosa. Kalau ngomongin DG, apalagi di belakang DG sekarang ada Bang Manggiskun, gue udah no wonder lah ya, orang yang sangat detail juga, salah satu profesor di Free Fire juga. Jadi boleh gue bilang nggak perlu diragukan DG secara makro ya kan. Tinggal mikro dan juga mentality anak-anaknya seperti apa nanti pas hari H. Karena ini online gitu ya, sekali lagi gue kadang enaknya tuh kalau online ada aja hal-hal buruk, hal-hal yang tidak diinginkan tuh terjadi. Makanya nih ya, gue butuh banget nih ya dukungan dan juga doa dari teman-teman nih yang pada nonton untuk yang namanya support gitu ya Bla ya. Jadi ini ya Bla ya, untuk drop zone Bermuda play-ins yang grup A ya, kalian bisa cek aja nih ya di sini ya. Kalau kalian punya pendapat langsung aja taruh di kolom komentar. Let's go, kita berdiskusi. Next, kita bakal lihat kalaharinya masih di grup A ya. Ini grup A, kita zoom in dikit. Confinement bakal menjadi milik KOG. Terus juga di sini ada teman-teman dari Epic, Befron juga nyaman nih sendokiran ya. Comment post ada GOW juga nih ya. Ada GOW dari Vietnam. Terus nih ada SAF dari MCP ketemu sama DG. Gua nggak ngerti apa yang akan dilakukan, tapi biasanya DG nih bukan tipikal orang yang geser, dia pasti bakal berantem lawan gitu ya. Dan gue percaya banget mekanik-mekanik bocil-bocil refleks dari DG ya. Tambah di sini ada SYZYGY ya, yang tadinya dulu Bacon Time. Dia ada sub SES
Ses biasanya memot tapi ada NC sendiri sebenarnya dia bagus, cuman kayaknya kurang stabil aja gitu ya. Damage-nya ada HQ Esports, terus nih di foundationnya ada Five Mutant sama Daisy Gamer ya kan, Daisy. Refinery kosong, terus juga atas ini Shrines kosong, All Time 10 kosong, that's it. Jadi untuk Kalahari kayaknya Indo bakalan lumayan diuntungin, kecuali Ses sama DG ini punya skema lain gitu ya, dimana kalau ngomongin Bang Mantet sama Bang Manggis nih tiba-tiba ada aja tuh akal-akalannya gitu kan. Gimana menurut kalian untuk 2 map so far yang kita udah lihat bareng-bareng, yang udah gua rangkum juga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita lanjut ke map yang ketiga, masih di grup A untuk play-ins. Nah, Purgatory. Ini Purgatory heboh banget nih, ini barbar banget nih. Harusnya bakalan jadi barbar beneran gitu ya. Harusnya ya bakal kayak gitu ya. Karena ini 4 tim gitu, 4 tim lu bayangin lu ketemu di mod house. Gua nggak ngerti itu jadi apa tuh ya mod house ya. Dan ada SAF, terus ada Five Mutants, Brasilia kosong banget, melompong enak. DG kita tahu Skelots dia biasanya. Terus DG juga pernah main di Marble Works ya. Jadi gue agak-agak nggak terlalu gimana gitu ya. Terus ini kalau geser dikit ke arah sentral ada SYZ YGY sama GOW ini sentral nih. Waduh, sentral atas sentral bawah harusnya kebagi. Fire Brigade Ses harusnya bakal aman, dan Lumber Mill di sini Ses bisa ambil juga. Terus kalau ngomongin Brasilia, sebenarnya Ses pas zaman kapan juga dia main Brasilia juga pernah. Jadi gue rasa kayak grup A ini untuk Indonesia boleh gue bilang potensinya besar banget. Jujur-jujuran dari segi drop zone aja kayak nggak banyak yang benar-benar bersinggungan secara direct gitu ya. Nah, yang gue khawatirin tuh adalah orang-orang yang kelar dari sini, dari mod house itu pas DG lagi jalan ke sini tuh kira-kira ketemu apa enggak nih di field, pasti bakal numpuk juga karena kan biasanya Brasilia sama field tuh zona-zona terakhir tuh di sekitaran sini nih. Antara di sini 2 pulau sama antara di sini nih. Nih geser ke campsite sini nih. Campsite Lumber gitu ya. Ya, udah nih sekitaran sini aja deh pokoknya. Endzone biasanya. Menurut kalian gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, itu dia 3 map yang udah gua rangkum di dalam satu gambar ya kan, dari map Bermuda, Kalahari, Purgatory gitu ya kan. Tiga-tiganya nih menurut gua ya masih nguntungin banget lah so far. Chance-nya lumayan besar untuk Indonesia. Ses, Alphaing sama DG Esports bisa gue bilang harusnya nggak bakal menemukan kesulitan, terlebih juga player-playernya juga jago-jago. Cuman ya itu gimana ya, gue kalau ngomongin turnamen online tuh agak ngeri-ngeri sedep gitu Blay ya, agak-agak kalau online tuh banyak banget Blay masalahnya Blay, jujur aja. Kadang koneksi, kadang juga tiba-tiba kenapa HP lu nge-freeze mati segala macam, mati lampu ya kan. Ada juga kadang udah di in game nih mental ya kan, bukan mental di custom room doang, tapi pas udah lagi ketemu tembak-tembakan habis itu mental cabut ya. Trauma sih gue yang kayak gitu ya. Semoga yang kayak gitu nggak kejadian lagi gitu ya Blay ya. Kita doa bareng-bareng semoga online yang kali ini di FFAC lebih mantap, lebih kerasa kompetitifnya ya kan. Yang masa lalu ya udahlah masa lalu gitu ya. Semoga nggak ada lagi yang kayak gitu ya. Tanggapan kalian gimana Blay? Tulis aja di kolom komentar, oke? Tapi tunggu dulu. Belum kelar, ini konten belum kelar ya. Sebelum kita udahan bahas-bahasnya nih, gak lengkap kalau kita cuman bahas yang grup A doang ya. Kita bahas juga nih play-ins yang grup B, oke? Dimana grup B ini menurut gua sendiri itu grup neraka. Kita bakal bahas sama-sama ya kan, kita kulik bareng-bareng dari apa yang udah gua catat juga, apa yang udah gua recap di dalam satu gambar masing-masing di map Bermuda, Purgatory dan juga Kalahari. Tapi sebelum kita lanjut ke part selanjutnya Blay, di grup B, di play-ins nih ya, map-map yang udah gua recap gitu ya. Gua mau ngucapin terima kasih dulu untuk kalian semua yang masih pada standby di sini, nontonin sampai habis. Jangan lupa tonton video ini sampai habis biar kalian paham, biar kalian ngerti. Dan yang belum pencet tombol like, ayo dong pencet dulu tombol like-nya. Share-nya sama subscribe-nya boleh banget dong, nyalain notifnya ya. Biar channel gue, konten gue nih ada lagi di home kalian gitu ya. Biar nggak ketinggalan notif gitu ya Blay ya. Thank you so much. Sehat-sehat terus untuk kalian semua, oke? Lanjut. Nah ini Blay ya, untuk bahas drop zone kita grup B ya kan. Kita langsung zoom in aja deh. Tengah map nih, langsung kita zoom aja. Udah ada teman-teman dari arah The Pillar sama Siren GPX. Dia emang tercatat, gue inget-inget GPX atau dari Siren sendiri pernah
main-main ke sini ke Bima Sakti juga zaman regular season. Terus geser dikit ke arah Mil. Ini udah ada teman-teman dari Total Gaming dan juga Duizy ya. Nih Duizy nih juga bagian dari MCP. Sementara Total Gaming nih tim yang lumayan gak pernah absen ya dari India. Alright, geser ke atas lagi. Ini ada di shipyardnya House of Blood. House of Blood sendiri dari Pakistan juga kemarin sempat hadir juga di turnamen internasional sebelumnya. Kalau kita geser ke Graveyard Bullseye Observer nih kosong ternyata ya. Hivi nggak melakukan banyak perubahan drop zone dari FFWS dan juga FFAS lalu gitu ya. Turnamen internasional lalu dia masih di hanggar aja. Ini EVOS Phoenix juga nggak melakukan perubahan drop zone. Ada PVS Gaming juga. Ini PVS sendiri dari India lah ya. Jadi India bakal ketemu sama Thailand. Wow, EVOS Thailand, EVOS Phoenix, sang juara FFWS. Ngeri gak sih lu ketemu di CT gitu kan. Dan kalau geser ke rim 6-nya ini ada dari teman-teman 4X ya. Ini dari MCP 4X. Dan kita zoom out dikit. Nah, tuh zoom in ke Pochinok. Ada dari Box Gaming. Box Gaming sendiri ini dari Vietnam. Alright, jadi jangan pada bingung. Nah, ke Sentosa, gue inget-inget juga ini Siren GPX pernah main-main ke Sentosa juga gitu drop zone-nya. Jadi gue taruh aja kemungkinan-kemungkinan dari si Siren GPX-nya itu sendiri Blay. Alright, nah ini geser ke tengah ada CGGG dan juga hashtag 3-nya dari Taiwan. Ya buat kalian yang nggak tahu, gue juga sebenarnya nggak tahu itu nama timnya apa, bahasanya Chinese Taipei gitu. Dan seingat gue pokoknya di dalamnya tuh ada si Mickey-nya nih ya, ada bocah Mickey. Nah ya seingat gue pokoknya itulah ya yang nickname-nya Mickey. Dan dia drop zone-nya di peak pinggir menuju ke arah area biasanya dia jalan rotasinya tuh ke Capton gitu Blay ya. Jadi inilah drop zone dari Bermuda untuk teman-teman yang ada di grup B. So far ini yang gue lihat potensinya tuh besar banget ada di Indonesia untuk Bermuda. Tapi ada tapinya nih ya. Ya kita tahu lah ini mereka tuh berdekatan sama siapa, juara dunia gitu ya. Terus ya The Pillars ini mungkin debut pertamanya dia gitu ya sama Siren GPX untuk di internasional. Tapi gue yakin, gue percayalah mereka bisa gitu ya untuk Bermuda, minimal untuk Bermuda gitu ya. And then this next nih di Kalahari. Aduh ini panas banget sih. Aduh udah grup neraka ya kan. Terus panas gitu kan. Aduh kalau kita zoom dikit nih ya, komen postnya itu ada EVOS Thailand atau EVOS Phoenix. Terus ada Siren GPX juga. Kita ingat dia bakalan main-main sekitaran sini. Santa juga dia kadang nih antar komen post Santa ya kan. Kita tau lah mainnya Siren GPX tuh sekitaran sini juga. Dan tercatat ya Siren GPX juga pernah main ke Foundation. Jadi gimana ya nih, gue agak lumayan jujur ngeri-ngeri gitu ya. Apalagi ini di sini juga bukan cuma ada EVOS Thailand atau EVOS Phoenix, tapi ada juga dari hashtag 3-nya si Taiwan yang ada si Mickey dan kawan-kawan gitu ya. Kalau kebanyakan orang sini lootingan nggak ada gitu kan, lootingan dikit lo geser ke sini takutnya si Total Gaming ngamanin Santa Catarina duluan, bohwat banget gitu ya kan. Lu bingung mau looting kemana gitu kan. Nah jadi menurut gua kayaknya enaknya amannya Siren geser sini sih. Atau Siren kalau mau main api ya kan, kalau mau cari peruntungan gambling standby turun sini atau sini nggak masalah menurut gue ya kan, karena secara mekanik boleh lah. Tapi ya balik lagi gitu kan, online nih ya kan turnamennya gitu kan. Dan dari EVOS juga bukan tim kacangan coy, ini tim juara dunia gitu ya, juara FFWS gitu kan. Jadi mengeri gitu ya. Nah ini geser dikit ke bawah Stone Ridge, ini ada dari Hivi. Ini secara drop zone kayaknya dari Thailand, dari Vietnam kayaknya nggak ngerubah drop zone dah. Gue kemarin nonton drop zone mereka masih sama kayak season-season lalu gitu ya. Nggak terlalu sulit nge-trackingnya ya pergerakan mereka. Nah geser dikit ke map bawah nih ya, map yang sebenarnya agak-agak krusial. Gue agak-agak ketar-ketir ya jujur ya sama orang-orang yang turun di sini. Di sini ada The Pillars kayak biasa, The Sub. Terus juga ada Mammoth ya kan, yang biasa diampirin The Pillars juga kadang gitu kan. Di mana di sininya tuh ada PVS sama ada 4X ya. Jadi The Pillars prepare for the worst ya kan. Kalau seandainya di sini di kiri kanan ketemu orang gimana? Karena kita tahu kan lootingan di sini tuh sebenarnya nggak banyak banget nih antara Mammoth sama The Sub gitu ya nih. The Maze malah kosong nih ya. The Maze malah kosong, pinggir sini juga kosong ya kan. Bisa aja dah looting ke sini jalan gitu kan. Pilih dah tuh ya. Tengah nih ada Duisi. Duisi bakalan enak banget ini main di tengah.
literally lu ngejogrok be, ngedokem be ya, diam di situ aman gitu kan. Dan atas, geser ke atas, waduh bakal barbar nih harusnya, karena bakal ada CGGG, House of Blood sama Box Gaming. Setahu gua yang jarang banget geser itu CGGG sama House of Blood. Ini dia bakal jarang banget geser. Gua nggak tahu Box Gaming pernah main ke Bayfront juga, cuman gak gua catat karena apa? Karena biasanya Box Gaming tuh ke Shrines bentaran, habis itu jalan lagi ke Bayfront gitu ya. Beda sama CGGG sama House of Blood yang biasanya jalannya tuh punya tempo yang lebih lambat gitu. Dan Council Hall, Confi kosong, terus juga Oldhampton kosong. Yaitu, ini dia recap dari kalaharinya untuk grup B play-ins di FFHC. Menurut kalian seperti apa? Gue jujur agak ketar-ketir ya, ini grup neraka ya gitu. Tapi balik lagi, gue percayain aja sama teman-teman dari arah Siren sama The Pillars. Gue yakin mereka ya kan, ini punya mekanik yang mantep banget ya kan, secara mikro maupun makro. Mentalnya juga Indo nih, buset deh. Kalau ngomongin mental ya kan, apalagi online, buset deh. Anti kalau udah ketemu terus kabur. Indo tuh buset deh, kalau udah ketemu musuh anti kabur bro. Biasanya Indo tuh nggak kabur kalau ketemu musuh, tapi lama gitu ya, lama peperangannya tuh lama, sampai akhirnya biasanya jadi third party jeder gitu. Nah itu yang sebenarnya gue takutin juga tuh, karena biasanya momen-momen kayak gitu bisa dimanfaatin dengan baik oleh tim-tim kayak model EVOS Phoenix nih, sang juara dunia dari FFWS. Terus juga beberapa tim yang kayak gitu tuh gue tahu atributnya ada di nih House of Blood sama si CGGG nih, mengeri juga dia, sama Hivi. Cuman gue nggak tahu bakal jadi apa. Ya udah kita lihat aja nanti. Ya yang terbaik lah pokoknya lah buat Indonesia di kalahari gitu ya, Blaya, untuk play-ins grup B. Last but not least, kita langsung zoom aja. Tengah Brasilia ada PVS gitu ya, dan seingat gue Siren GPX pernah main ke Brasilia juga, drop zone-nya. Terus sempat pernah main di sekitaran sini field juga nih waktu regular season ya kan. Dia juga pernah main ke arah bawah gitu ya dari Siren GPX, tapi di bawah itu ada hashtag 3 atau juara 3-nya Taiwan gitu ya, which is itu si Mickey dan kawan-kawan gitu ya. Dan ada CGGG juga main di antara Lumber Mill sama si Fire Brigades. Dia biasanya nge-split lootingnya. Dan seingat gue di Lumber Mill tuh ada The Pillars. Nah ini nih yang jadi gimana gitu ya. Saran gue nih untuk dari Siren GPX maupun The Pillars kayaknya harus hindarin fight-fight early ya, terutama kalau seandainya mereka beneran turun di sekitaran bawah sini. Karena apa? Karena riskan banget kalau seandainya mereka ketemu. Bukannya gue ngajarin untuk gimana-gimana nih ya, tapi sayang banget gitu ya kalau misalkan mereka harus ketemu di awal-awal ya kan, malah jadi nggak nguntungin akhirnya untuk mereka masing-masing gitu ya. Ini tapi balik lagi, bukan gue ngajarin gimana-gimana gitu ya, tapi ya ini harapan gue aja sih gitu ya kan. Karena kan gue nggak bisa usik internal mereka. Kalau ternyata internal mereka maunya turun situ ya turun situ, kita nggak tahu gitu ya Blay ya. Dan oke, geser, kita masih ingat juga The Pillars tuh pernah main di Mountain Villa gitu ya Blay ya. Di beberapa momen ada Duisi ternyata di golf course bawah. Jadi biasanya kalau The Pillars main Mountain Villa, rotasinya ke sentral. Terus juga kalau Lumber Mill biasanya campsite ini dia ngejogrok, mantekin, terus juga ke sini nih langsung gitu ya. Sementara dari Siren GPX biasanya nggak banyak-banyak yang bisa dia lakukan pergerakannya, dalam artian dia simple aja rotasinya gitu ya. Nah yang gue khawatirkan juga simple rotasi kayak gitu tuh ada di ini nih, sang juara dunia lagi-lagi nih, EVOS Phoenix, juara FFWS. Dia tuh kadang turun sini doang, terus gerak dikit ke sini atau ke sini, patahan sini, udah kelar gamenya gitu ya. Nggak perlu effort banyak gitu ya. Dan gue benar-benar menantikan banget hal itu tidak terjadi tentunya. Karena apa? Kebetulan di Marble Works bukan cuma ada EVOS Phoenix, tapi ada juga yang namanya Box Gaming, ada House of Blood. Harapan gue nih bocah nih, tiga-tiganya turun sini barbar deh lu ya. Pada tumbang ya kan. Kalau lu pada tumbang, salah satu kan jadi nguntungin gitu, dalam artian dari segi placement point gitu ya. Namanya juga ngedukung gitu ya kan. Tapi balik lagi kita nggak tahu apa yang terjadi dalam in-game nantinya. Nah, geser dulu ke arah map atas nih. Ada apa di Crossroad? Ternyata ada Hivi sama Total Gaming. Ya, ini Hivi nggak ngerubah drop zone. Total Gaming apalagi di kesempatan turnamen internasional sebelumnya juga kayak gitu Blay. Jadi gua rasa Total Gaming masih bakalan sekitar sini. Modhouse ini menjadi milik 4X sendiri. Menarik banget. Skeleton kosong, Force kosong ya kan. Gua nggak ngerti apa yang akan dilakukan oleh masing-masing dari tim yang bakal bertanding di grup B, karena
tergantung dari pesawat juga, tapi berdasarkan beberapa pesawat flying pad yang ada yang udah gue rangkum, ya mereka sekitaran sini aja sih lootingannya gitu. Nggak tahu udah hari H bakal ngerubah drop zone apa enggak gitu Blay ya. Ya itu dia. Ini kan biasanya end zone-nya kalau di Purgatory balik lagi kayak yang gue bilang pas di grup A juga, itu kurang lebih di sini nih. Ya, kurang lebih di sini. Terus juga kurang lebih di sini. End zone-nya terus kurang lebih di sini, sama kurang lebih di sekitaran sini nih. Dari situ aja kita udah bisa ambil kesimpulan kalau ini bakal jadi map yang sebenarnya nggak terlalu merugikan juga untuk Indonesia, tapi tetap aja ini grupnya grup neraka gitu lah ya. Aduh, bakal jadi apa gitu, Indonesia mampukah? Bisakah? Harusnya bisa ya kan. Gue benar-benar berdoa banget pokoknya untuk Indonesia nih, semoga bisa ngasih hasil yang terbaik gitu kan untuk kita, biar apa? Semakin banyak Indonesia lolos ya kan, dari grup A maupun grup B final, makin banyak tim Indonesia yang bisa kita dukung, bukan cuman Babang Epos doang yang udah treble winner tuh. Gokil juga tuh ya, gokil. Tanggapan kalian seperti apa Blay? Langsung aja tulis di kolom komentar. Ingat tulis sertakan alasannya juga gitu ya. Gue pengen penonton gue tuh bukan cuma nonton doang, tapi mikir dan juga berpendapat gitu ya. Jadi asik gitu ya kan, kalian nonton kesini bukan cuma ngeliat konten, tapi dapat kesempatan untuk sharing-sharing gitu ya Blay. Konklusinya menurut gue intinya yaitu Indonesia nih mau yang di grup A, yang di grup B itu harus tetap waspada, karena lawan mereka nih bakalan jadi benar-benar nggak bisa ditebak juga. Bisa aja hari H berubah drop zone-nya, atau bisa aja kalau seandainya lu terlalu percaya diri jadi kalah gitu, fight-nya jadi kurang gitu ya kan, jadi miskom segala macam gara-gara percaya diri, kepedean gitu ya, terlalu greedy. Apalagi kalau kita ngomongin online, balik lagi nih, online tuh banyak banget drama problematikanya gitu ya. Aduh, gue enak banget dah tiba-tiba kadang nge-lag gitu kan, tapi kita nggak bisa gimana gitu ya kan. Gue males banget kalau online tuh banyak banget gitu hal-hal yang tak terduga terjadi gitu, kayak tiba-tiba lu nge-lag gitu kan, dan mati lampu segala macem, sinyal hilang, no data gitu kan. Apa sih RTO gitu ya, apalagi kayak in-game mental gitu ya kan, bukan cuma mental di custom room, tapi pas udah tembak-tembakan ya kan mental gitu kan, nggak nembak lagi. Aduh. Doa terbaik gue pokoknya untuk tim Indonesia. Semoga kalian juga serupa kayak gue, ngasih doa terbaik kita untuk Indonesia. Semoga Indonesia nih dari grup A sama grup B play-in-nya bisa lolos ke final. Amin. Amin. Sekian konten dari gue. Next kira-kira kita harus bikin konten apa lagi? Langsung aja komen di kolom komentar, sertain alasannya. Kalau alasannya masuk akal nanti gue coba consider. Oke Blay? Ya ini dia akhir dari konten bahas drop zone FFAC untuk play-ins grup A dan juga grup B. Thank you so much sekali lagi buat kalian yang nonton sampai habis, sampai detik ini. Ya ampun, ya Allah, thank you banget ya. Sehat-sehat selalu buat kalian semuanya dan keluarga kalian. Oke, akhir kata gue Ajispen di sini. Pamit undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Dadah.